Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya di channel saya Fajar Maulana yang insya Allah akan membagikan berbagai informasi dalam bentuk audio visual seperti ini video kepada teman-teman yang tentunya insya Allah akan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, menambah wawasan, menambah informasi yang tentunya dapat diaplikasikan, dapat dipergunakan dalam kehidupan, dalam lingkungan akademis, dalam lingkungan sosial ataupun yang lainnya. Oke, langsung kita kepada pembahasan video kali ini adalah mengenai MATLAB. Sudah ada playlistnya ya, ada beberapa video juga yang sudah dibahas. Video yang terakhir kita bahas adalah increment, berkaitan erat dengan pembahasan video kita kali ini. Oke, langsung kita kepada sintak. Misalkan ya, langsung kita ke diferensiasi. Wajib ini untuk setiap program. Fungsinya sudah saya jelaskan ya di awal di video-video sebelumnya, teman-teman bisa melihat sana ya, ada beberapa video yang sudah saya upload. Oke, langsung kita kepada pembahasan kali ini adalah for loop. Adapun untuk editor kali ini saya sudah menyimpan filenya, yaitu dengan nama file for loop. Oke, kita buat keterangannya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu ya, yang mana sih for loopnya, yang mana ininya. Oke. Untuk membuat sebuah sintak dengan for loop itu kita diawali dengan yang namanya for dan diakhiri juga dengan yang namanya end di akhir ya. Oke. For dan end untuk mengakhiri ya, sesuai dengan artinya juga. Dalam pemrograman baik itu MATLAB ataupun bahasa pemrograman yang lain, misalkan C++, C, Java, Pascal dan lain sebagainya, biasanya dalam for ini variabel yang didefinisikan itu adalah variabel berupa huruf atau abjad I atau integer ya. Yang saya ketahui I ini integer atau bilangan bulat. Oke, kita ikuti saja ketetapan yang biasa pada dunia pemrograman. Kita definisikan variabelnya adalah I. Berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya dalam mengenai increment. Dalam hal ini I kita definisikan sebagai array dengan increment dengan beda yaitu 0,5, kemudian satunya itu sampai dengan 10. Misalkan ya, sudah didefinisikan berapa I-nya, kemudian tinggal kita membuat ataupun memanggil I-nya dengan cara membuatnya di tengah ya. Misalkan kita debug save and run atau F5, belum muncul tampilannya. Oke, sudah muncul. Sudah temukan ya sini berapa hasilnya, mulai dari 1, 1,5, 2, 2,5, 3 hingga 10 dengan beda auto stepnya itu berupa 0,5. Ini sudah kita bisa definisikan ya bagaimana setiap sintak yang ada dalam for loop ini. Yang pertama kita definisikan terlebih dahulu I sama dengan 1,2 5, 2 sampai 10 ya. Teman-teman bisa melihat pengertiannya pada array dengan increment, bagaimana ini statusnya ya. Kemudian I yang kedua itu untuk memanggil I sendiri ya. Oke, dalam penggunaan for loop ini kita bisa menambahkan beberapa hiasan ya, beberapa komponen yang dapat nanti diulang-ulang oleh pemanggilan I tadi. Misalkan ya display ya, ini untuk sintaknya display. Misalkan loopnya itu ada berapa ya, 1 sampai 10. Oke, ada 20 loop ya, 20 loop. Masa angka ya, ragu juga untuk membuat angka di situ karena dalam beberapa bahasa pemrograman kalau misalnya diletakkan angka atau huruf itu berbeda, apakah itu petik 1 atau petik 2 itu berbeda, sehingga saya juga harus hati-hati ya. Oke, misalkan kita debug, maka kita bisa melihat hasilnya dengan merankannya ya. Save and run, agak lambat ya. Oke, sudah muncul ya tampilannya, sehingga dia berulang.
20 loop, 10, I sama dengan 10, 20 loop, I sama dengan 9,5, 20 loop. Nah, diulang-ulang terus dia. Kita bisa menambahkan kata-kata itu ya. Yang tentunya dapat diulang-ulang sesuai dengan pengertiannya loop ya. Diulang-ulang. Dalam pembahasan kita sebelumnya itu mengenai increment, itu kan pendefinisiannya itu hanya ke samping. I sama dengan, misalkan ini kan 1, kemudian 1,5, kemudian 2, 2,5, itu ke samping terus menerus. Namun dalam for loop ataupun while loop nantinya hampir sama juga ini keduanya. I itu didefinisikan satu persatu. I sama dengan 1, I sama dengan 1,5, I sama dengan 2, sampai I sama dengan 10. Kita bisa menutup atau menutupnya tidak terpanggil dalam run nantinya. Oke, yang tampil hanya display, tidak bisa ditutup ya. Tetap tampil pada command window dengan jumlah 20 ya. Kita bisa menutup display ini dengan cara membuatnya menjadi command, menambahkan persen ya, sehingga dia tidak akan muncul sama sekali. Tidak akan muncul. Begitulah cara untuk menutupnya ya. Dalam increment, array dengan increment, kita bisa memanggilnya di command window, misalkan I gitu kan, maka akan muncul tampilannya 1, tapi dalam bentuk baris. Namun dalam for loop ini kita bisa menutup dan membukanya, namun jika ditampilkan maka hasilnya seperti itu, diulang-ulang, bisa dengan sekian sesuai dengan nilainya, beberapa saja nilai yang ada dalam I tersebut. Misalkan kan dalam hal ini 1 sampai dengan 10 dengan beda atau step yaitu 0,5, sehingga I itu diulang sebanyak 20 kali dengan definisi angka yang berbeda-beda. Oke, inilah pembahasan mengenai for loop ya. Mudah-mudahan teman semua paham, video ini bermanfaat. Sekian dari saya tentang for loop. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih kegunaan dari for loop ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.